Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmatnya kepada kita semua sehingga kita masih bisa berkumpul bermuajahah untuk melakukan kebaikan dengan sama-sama melafalkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salawat beserta salam kehadirat baginda alam Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, para pengikut-pengikutnya hingga yaumil akhir. Semoga kita semua yang menyaksikan daripada kegiatan pengajian pada sore hari ini sama-sama termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dinaungi di bawah naungan panji baginda Rasulullah SAW dengan sama-sama melafalkan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Amma ba'd, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Saya wasiat terlebih dahulu khusus untuk diri pribadi dan siapapun yang mendengarkan, yang berkenan untuk mendengarkan daripada wasiat takwa ini untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya ketakwaan. Santri-santri sekalian yang berbahagia, yang saya muliakan serta saya banggakan, diriwayatkan dari Abu Darda bahwa beliau menukil daripada sabdanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, al-alimu wal muta'allimu, adapun seorang guru, wal muta'allimu, dan adapun seorang santri itu syarikan. Mereka adalah sahabat fil khairi, di dalam kebaikan. Yang artinya seorang guru itu bisa mendapatkan kebaikan dari statusnya guru itu karena dia memiliki join kebaikan dengan seorang santri. Santri bisa mendapat kebaikan daripada status gelarnya sebagai santri itu karena join kebaikan dengan guru. Artinya kebaikan apa yang bisa didapatkan oleh guru, kebaikan apa yang bisa didapatkan oleh seorang santri melebihi daripada kebaikan mengaji, belajar dan mengajar. Tidak ada kebaikan yang mengalahkan daripada kegiatan belajar mengajar. Bahkan Imam Nawawi itu mengkhususkan pasal yang mengatakan tentang pentingnya belajar ya. Faslun fi tarji'il istighali bil ilmi ala salati wasiyami wa ghairihima minal ibadatil qasiru ala fa'iliha. Yang artinya beliau itu mengkhususkan satu pasal itu di dalam kitab Majmu' Imam Nawawi itu tentang keutamaannya menuntut ilmu daripada sholat dan puasa. Sholat sunnah dan puasa itu nggak bisa menandingi daripada pahala mengaji. Ya maka di dalam sabdanya tadi dilanjutkan itu kata Nabi, wasairun nas, dan seluruh umat manusia itu siwa huma, selain daripada guru dan santri itu hamajun. Hamajun itu kan laler hijau itu. Hamajun itu adalah lalat hijau. Yang lalat hijau itu berburu, terbang kemana-mana, tujuannya satu, nyari tai munding, nyari kotoran munding. Jadi selain daripada santri, selain daripada guru, seorang alim, itu mereka semua berkumpul mencari daripada sesuatu yang tidak penting. Hamajun itu kan sesuatu yang gak penting. Apa? Tai munding itu sesuatu yang gak penting. Bernilai gak tai munding? Tai munding bernilai nggak? Enggak bernilai. Maka siapapun selain daripada santri, siapapun selain daripada guru yang mengajar, ya mereka adalah laler hijau yang mencari sesuatu yang tidak penting. Laler hijau yang mencari sesuatu yang tidak penting. Maka supaya status kita bukan hamajun ini ya, santri butuh guru, guru butuh santri. Nah ini kita bersyukur ini kita dijauhkan daripada gelar hamajun. Kan jelek, dika al-hamaji, kan jelek. Kenapa? Ya karena kita masih menuntut ilmu
seorang santri masih menuntut ilmu dari guru, guru masih ada santri yang mau belajar. Ya itu salah satu fadilahnya kenapa kita harus mukim, dan kenapa yang nggak mukim juga harus tetap menuntut ilmu, baik itu lihat via media sosial, itu bentuk ikhtiar aja supaya apa? Supaya nggak digelarkan, nggak dinisbatkan hamajun itu, supaya nggak dinisbatkan laler hijau. Yang buat apa laler hijau kan terbang kemana-mana, jarak berapa meter ada bau tai munding, ya udah dideketin sama dia, nemplok di tai munding, enak dan nyaman di tai munding. Padahal tai munding itu dijual ya buat apaan? Nggak ada berguna, nggak ada guna. Dimakan nggak bisa. Itu sayrunas itu seperti itu, kecuali seorang santri dan seorang guru. Nah, ini pentingnya kita kenapa harus mengaji, kenapa kita harus mukim, kenapa yang nggak mukim tetap harus mengaji. Ya dengan kajian-kajian online, harapannya yang menjadi wasilah untuk tetap mendapatkan ibadah pengajian. Itu bentuk ikhtiar. Kalau kayak gini kan nyata, pengajiannya nyata kayak gini. Ya mudah-mudahan dengan status online pun semoga dapat ganjaran yang sama begitu kan. Itu bentuk ikhtiar aja. Bahkan di dalam kitab Irsyadul Ibad itu dijelaskan bahwa ta'amun farid itu khairun minal ilmi. Bahwa semangkuk kue itu lebih baik daripada ilmu. Di dalam kitab Irsyadul Ibad itu dikatakan salah satu bentuk kemurtadan itu adalah mengatakan ta'amun farid khairun minal ilmi. Semangkuk kue itu lebih baik daripada ilmu. Nah, jadi bahaya banget itu. Misalkan kamu waktunya ngaji nih, malah main HP. Waktunya ngaji, kamu malah makan. Nanti dulu saya makan dulu. Nah itu makalah-makalah seperti itu akan menyebabkan jadi kunci kemurtadan. Nauzubillah. Ini bukan kata saya, di dalam kitab Irsyadul Ibad ada. Kenapa? Karena seolah-olah dari kalimat itu memang kita menyatakan atau tidak menyatakan, tapi seolah-olah dengan kalimat itu menganggap bahwa semangkuk makanan yang kita makan, nasi, sate, itu sayur tempe, lebih baik kandungannya daripada ilmu. Sehingga apa? Sehingga secara nggak langsung kita telah menghinakan kedudukan ilmu. Lebih penting sayur tempe ketimbang ilmu. Yang mana kan la yajuzu lil baligil akili jahlu, nggak boleh, haram bagi orang yang kayak kita ini sudah balik, sudah berakal, jahil, nggak boleh itu, nggak boleh kan. Ya maka hati-hati juga kita dalam bercanda ini supaya nggak dinisbatkan sebagai orang-orang yang merendahkan ilmu, bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa inna ta'alluma wa ta'allim wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih ya du'a indal huda wa tilalata al khair wa ibtigha wa illa wa ridwan sabir alaihi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid din wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman itu makna sifat Rahman itu adalah semua sifat kasih sayangnya Allah, pengasihnya Allah. Yang memberikan daripada sifat Rahman ini di dalam kitab Hasyiah Bajuri itu dijelaskan semua bentuk jala ilun ni'am, bentuk nikmat-nikmat pokok. Nikmat pokok itu kamu hidup, nikmat iman, nikmat Islam, itu nikmat-nikmat pokok. Nanti Ar-Rahimi itu nanti yang memberikan siapa Gusti Allah itu kepada kita nikmat-nikmat yang daqaiqun ni'am, nikmat-nikmat yang detail. Contoh, Dika sudah hidup, Usairi sudah hidup, dikasih daqaiq. Nikmat-nikmat apa? Nikmat tampan, nikmat dikasih paras wajah yang bagus, murah senyum, apa obos, tahu obos? Obos tahu nggak obos? Siapa orang Pandeglang, ada nggak? Obos itu rakus, itu daqaiqun ni'am itu. Rakus makan lahap gitu, daqaiqun ni'am. Nah itu Rahman dan Jalailun ni'am, nikmat-nikmat pokok. Ar-Rahim nikmat-nikmat yang halus terperinci.
Alhamdulillahi, segala puji hanya milik Allah alladzi yang mana hadana telah memberikan hidayah siapa Gusti Allah kepada kita lidinihi untuk agamanya Allah. Alladzi yang mana akmalahu telah menyempurnakan siapa Gusti Allah kepada din wartadah dan telah meridhoi siapa Gusti Allah kepada din tersebut. Wassalatu dan adapun salawat wassalamu serta salam ala nabiyihi tercurahkan teruntuk baginda Nabi nya Allah siap Sayyidina Tuhan kami yakni Muhammadin alladzi yang mana ijtabahu memilih siapa Gusti Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ijtaba itu ini hubul mujtaba, mencintai makhluk yang dipilih oleh Allah. Jadi al-mujtaba itu artinya yang terpilih. Min khalqihi daripada makhluknya Gusti Allah wastofahu dan memilih kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du dan setelah hal tersebut basmalah hamdalah sholawat faqulu maka saya Imam Abdul Rahim bin Ahmad Al-Qadi ini karyanya. Aku mengucapkan al-babul awwalu adapun bab yang pertama itu fi khalqir ruhil a'dham di dalam menciptakan ruh yang paling mulia. Wa huwa dan itu adalah nuru sayyidina cahaya daripada Tuhan kita wa nabiyina dan nabi kita Muhammadin alaihi wasallam. Di bab pertama ini menjelaskan tentang penciptaan ruhul a'dham. Ruh paling mulia, yakni nurnya nabi. Qad jaa maka benar-benar telah datang fil khabari di dalam khabar. Khabar itu bahasa lain daripada hadis. Daqaiqul akhbar. Itu tentang menjelaskan tentang rinci hal-hal yang rinci daripada hadis-hadis Nabi di dalam fi dzikril jannah wan nar, di dalam menuturkan tentang surga dan neraka. Innallaha ta'ala sesungguhnya Gusti Allah itu zat yang maha tinggi khalaqa telah menciptakan syajaratan laha. Telah menciptakan sebuah syajaratan, telah menciptakan syajaratan, pohon. Laha baginya syajarah itu arba'atu agson. Mana Gus Nun? Cabang, memiliki 4 cabang pohonnya. Jadi Allah nyiptain pohon, ada 4 cabang dari pohon itu. Fasammaha maka menamakan siapa Gusti Allah kepada syajarah tadi syajaratul yaqin, pohon keyakinan. Nah, setelah menciptakan itu summa kemudian khalaqa nura Muhammadin, kemudian Gusti Allah itu menciptakan nur Nabi Muhammad fi hijabin dalam sebuah tabir min durratin bayda daripada intan permata yang berwarna putih. Durrah itu intan permata, bayda berwarna putih. Kami litawus seperti bentuknya itu kami litawus burung merak. Jadi ada intan permata warna putih, bentuknya seperti burung merak. Wa wada'ahu dan meletakkan siapa Gusti Allahu kepada aku akan nurnya Nabi Muhammad. Alatil kasyajarati di atas pohon tersebut. Fasabbaha kemudian bertasbih siapa Taus yang seperti Taus tadi alaiha di atas pohon tersebut miqdaro kisaran sab'ina alfasanatin, kisaran 70 tahun. Tsumma khalaqa kemudian menciptakan siapa Gusti Allah mir'atal hayati, cermin kehidupan. Fawudi'at maka diletakkanlah mir'atul hayat itu bistiqbalihi menghadap kepada burung merak tadi. Burung merak yang disusun daripada durratin bayda, yakni beliau adalah nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma nadhara Tawus maka kemudian tatkala Tawus tadi burung merak tadi fiha di dalam mir'atul hayat ra'a suratahu melihat kepada bentuk rupa dirinya itu ahsana suratin itu dengan rupa yang paling baik wa azyana hayatin dan bentuk yang paling indah paling bagus azyan zain fastahya kemudian malu minallahi ta'ala daripada Gusti Allah fa'araqa amana araq berkeringat faqatara minhu maka meneteslah keringat itu daripada itu sita qataratin
6 tetesan. Jadi saking malunya ngadep Gusti Allah itu menetes itu keringat, fa khalaqallahu taala, maka menciptakan siapa Gusti Allah minal qatratil ula, daripada tetesan yang pertama, yakni Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Itu diciptakanlah nur, bukan Sayyidina Abu Bakar tapi nur daripada Sayyidina Abu Bakrin Siddiq. Wa minal qatratis saniyah, dan daripada tetes keringat yang kedua ini diciptakanlah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Wa minal qatratis salisa, dan daripada tetesan keringat yang ketiga itu diciptakanlah Utsman radhiyallahu anhu. Wa minal qatratir rabi'ah, dan daripada tetesan yang keempat itu diciptakanlah Aliyan radhiyallahu anhu. Wa minal qatratil khamisah, dan daripada keringat yang kelima diciptakanlah Al-Warda. Al-Warda itu bunga mawar. Bunga. Nah, ada merek itu Wardan. Wardan itu kan apa? Bunga mawar. Makeup perempuan, ada yang namanya Wardah. Ya. Wa minal qatratis sadisa, dan daripada tetesan keringat yang keenam itu diciptakanlah al-aruzah. Padi, beras. Beda padi sama beras ya, padi. Tsumma sajada, kemudian bersujud dzalikan nurul muhammadiyyu. Apa dzalikan nurul muhammadiyyu? Nur-nur yang berasal dari nurnya Nabi Muhammad, khamsa marratin, 5 kali. Jadi semua nur yang berasal dari nurnya Nabi. Itu kan semua tadi di atas nur-nurnya Nabi. Diciptakan dari nurnya Nabi. Sajadah mereka bersujud khamsa marratin, 5 kali. Nur-nurnya Nabi itu bersujud 5 kali. Fasorat alaina, maka jadilah nur-nur yang tadi itu alaina atas kita itu tilkas sajadatu. Fasorat, maka jadilah alaina untuk kita tilkas sajadatu, apa sujudnya tersebut yang 5 tadi itu fardhon muaqqatan. Jadi salat yang wajib yang tertentu waktunya itu fa faradallahu taala, maka mewajibkan siapa Gusti Allah taala khamsa shalawatin, 5 bentuk salat ala Muhammadin wa ummatihi, teruntuk baginda Muhammad dan umatnya. Nah, itu awal cikal bakal kenapa kita salat 5 waktu itu. Cikal bakalnya ini kan kebetulan kita lagi Isra Mi'raj juga ini bulan-bulannya. Kemarin Rajab. Nah, sayang kita nggak jadi Isra Mi'raj karena beberapa kendala juga. Nah, salah satu kenapa sholatnya 5 waktu, ya salah satunya ini sejarahnya ya seperti ini. Ya kalau kita ini, akal kita ini kata Imam Syafi'i kan dijelaskan, fa'innal uqula mutarratun ila qabulil haq. Jadi akal kita ini, akal manusia yang gedenya seuprit, mutarratun, itu dipaksa ila qabulil haq, untuk menerima sesuatu yang benar gitu, hak. Ya sok aja kamu bayangin neraka surga tuh kayak gimana, susah. Nah, sekarang kita suruh mikirin nurnya Nabi. Jangankan nurnya Nabi, nabinya saja kita nggak pernah lihat. Ada yang pernah lihat Nabi di sini? Nabinya aja nggak pernah lihat. Ya, maka tuba liman aman Nabi walam yaroni, itu kata Nabi. Tuba, beruntung mereka. Orang hebat itu orang yang iman ke Nabi tapi nggak pernah lihat Nabi, itu hebat itu. Nah, makanya tugas kita nih mengimani Nabi. Bagaimana kita bisa mengimani Nabi meskipun belum pernah melihat Nabi? Caranya gimana? Ya kan nanti kan di dalam pertanyaan mungkar nakir itu di alam kubur itu kan, selain ditanyakan man rabbuka, kita juga ditanyakan man nabiyuka kan, maroyukan hadar rojul. Kan bingung kita, belum pernah lihat Nabi. Dipasang poster Nabi gitu. Nabi didatengin, bagaimana pendapatmu tentang orang ini? Ya kan bingung kita, ini siapa ya? Maka harus tugas kita ini adalah bagaimana cara mengimani Nabi. Ini saya kasih kisi-kisinya aja ya. Kisi-kisi. Ya, karena memang orang-orang soleh wali Allah itu ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ya, saya juga belum pernah ditanya mungkar nakir. Saya dapat dari orang soleh gitu. Orang soleh yang ngasih, ya saya kasih lagi ke kamu. Ini buat pegangan kita ya. Pra UNBK ini. Pra pertanyaan mungkar nakir. Cirinya itu adalah, ini mayoritas orang-orang soleh itu, ulama itu mengimani bagaimana Nabi itu sebagai Nabi mereka, meskipun mereka belum pernah melihat Nabi. Cirinya satu, bahwa Nabi itu sering mengkampanyekan sholat. As-sholatu imaduddin, qurratu aini fis sholat. Terus
Arihna ya Bilal. Nabi itu kalau lagi mumet itu ya, misalnya lagi mumet pusing nih, waduh nggak punya uang atau apa. Nabi mah nggak pernah pusing mikirin uang sih. Pusingnya Nabi tuh mikirin umat. Umatnya nggak sholat itu pusing Nabi. Nanti kalau ada lagi pusing begitu nanti tiba-tiba ngomong begini, Arihna ya Bilal. Bilal istirahat dulu yuk. Gitu. Nah istirahatnya Nabi itu sholat gitu. Makanya as-sholatu khairum minan naum. Makanya disandingkan antara sholat dengan tidur. Kenapa? Karena sholat bagian istirahat, tidur juga bagian istirahat. Jadi sesuatu yang bisa dibandingkan itu adalah sesuatu yang sama-sama sebanding lah. Kayak contohnya sholat dengan tidur. Karena kelihatannya kayak nggak sebanding, padahal sebanding, sama-sama istirahat. Tidur istirahat zahir, sholat istirahat batin. Makanya saya sering kampanyekan itu aroha fitabadulil amal. Rehat kita ada pada dinamika kegiatan. Rehat kita tuh ada pada pergantian kegiatan. Habis PPSB, habis ujian ada kegiatan khutbatul ar. Enggak istirahat tuh mudabir. Ustadz gak istirahat. Kayak sekarang, udah libur, masih ada kegiatan lagi. Adanya kegiatan itu aroha gitu. Dinamika kegiatan. Amal soleh. Nanti kita istirahatnya mata filjanna insya Allah. Nah itu Nabi kalau lagi mumet ngejelimet itu arihna ya Bilal, istirahat dulu Bilal, sholat dulu. Hebatnya lagi minta istirahatnya pusing daripada masalah itu minta sholat. Nah kan Nabi itu kita anggaplah sebagai raja lah, presiden daripada agama Islam ketika itu. Nah ciri beliau ini Nabi apa? Beliau ini nggak pernah mengkampanyekan hal-hal yang sifatnya keuntungan buat dirinya Nabi. Kata Nabi, as-sholatu fi waqtiha, sholat tepat waktu. Itu kan Nabi kampanyekan sholat. Kalau dipikir-pikir, apa keuntungannya Nabi kalau umatnya sholat? Kamu sholat nih. Nabi untungnya di mana coba? Untung nggak Nabi? Ya biasa aja untungnya di mana Nabi? Coba kalau kamu bayar pajak, kamu bayar upeti ke pemerintah, Jokowi untung nggak? Oh, untung. Nah sholat kita untungnya apa buat Nabi itu? Nah maka karena nggak ada keuntungannya sholat buat Nabi, berarti Nabi itu Nabi beneran gitu. Paham nggak maksudnya? Nah ini yang mayoritas ulama pikirkan, ini PR kita ini. Untuk mencari dalil, argumentasi, akli, serta nakli bahwa Nabi itu benar-benar Nabi. Maka orang hebat itu harusnya adalah orang-orang yang nggak pernah ketemu Nabi, tapi iman ke Nabi itu hebat itu. Jangan diartikan orang hebat yang punya fulus melulu. Yang mudip terus, yang ngasih kamu makanan anu hebat itu ya iman kepada Nabi. Walam yaroni kata Nabi, belum pernah lihat saya. Tuba liman aman Nabi walam yaroni. Nah kita sekarang dipaksakan ini untuk meyakini nur Nabi Muhammad. Itu kelihatannya kayak cerita dongeng kan? Kayak cerita dongeng ini. Kayak cerita dongeng, masa iya bisa nur nyiptain ini, masa iya burung merak keringetan bisa nyiptain Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Bisa sujud kalau ya sangat mungkin. Artinya dakwatul Nabi itu dakwatul hak. Caranya Nabi mengajak itu benar-benar ikhlas, benar-benar dakwah yang hak. Apa untungnya bagi Nabi itu nyuruh orang-orang sholat? Apa untungnya umatnya sholat? Kalau seorang raja itu pasti kepikirannya bagaimana kerajaan dapat keuntungan, pemasukan, supaya nggak rugi, supaya rakyatnya tentrem. Ini memang enggak, Nabi menyuruh sholat. Nyuruh sholat. Cara mayoritas ulama mengimani. Ya itu salah satu kisi-kisi dan kita harus PR kita itu ya salah satunya supaya nggak terjebak daripada malaikat mungkar nakir nanti, apalagi nanyanya itu kan matanya itu seperti kendil itu, matanya melotot itu, bawa padang, bawa parang gitu kan, yang nggak bisa dicambuk gitu. Tapi mungkin nggak orang semua itu nggak lewat fitnah kubur, mungkin nggak? Mungkin kan Sayyidina Abu Bakar kan lewat orang dalam itu, nggak lewat fitnah kubur Sayyidina Abu Bakar. Imam Amudi tadinya mau ditanya malaikat, malah ngajarin malaikat. Ada sistemnya begitu juga. Jadi ini nggak usah tanya dalil, yang pastilah kalau orang soleh itu ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun walahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Orang-orang soleh itu pasti punya kabar gembira di dunia maupun akhirat. Mereka tuh nggak punya rasa takut, nggak ada rasa takut terhadap malaikat mungkar nakir. Itu kan makanya ditalkin maitin wa idza ja'aka wa idza, apabila datang malaikat mungkar dan nakir, sa'alani, mereka bertanya itu
la takhaf, bahwasanya mereka juga makhluk Allah. Itu di dalam talqin mah itu yang udah hafal tuh. Itu ada itu kalimat seperti itu, jangan takut. Artinya mungkin ada manusia yang terbebaskan dari ujian itu. Ya seperti kan Sayyidina Abu Bakar waktu diceritakan oleh Imam Ali, Sayyidina Ali itu Sayyidina Ali doa itu. Rada jengkel juga emang sama Sayyidina Abu Bakar karena semua orang itu pernah dibentak sama Sayyidina Umar itu. Rada jengkel Sayyidina Ali. Sayyidina Ali nanya kan kepada kepada Allah itu, "Ya Allah, saya pengen dibuka kasyafah. Saya pengen dibuka kasyaf, pengen bisa ngelihat alam tabir. Saya pengen lihat seberapa takutnya gemeternya Sayyidina Umar. Biasanya gertak orang, sekarang saya pengen lihat dia digertak gitu." Saking jengkelnya Sayyidina Ali tuh, pengen lihat Sayyidina Umar ketakutan kayak gimana gitu. Ketika dibukakan sama Allah, dikabul muka syafa, melihat itu datang malaikat Munkar Nakir nanya ke Sayyidina Umar, "Man rabbuka?" Sambil marah-marah. Sayyidina Umar lebih galak nanyanya daripada Munkar Nakir. Kalau nanya tuh yang sopan. Ente nggak tahu siapa saya, digituin malaikat Munkar Nakir. Ente kalau mau nanya yang sopan, ente nggak tahu siapa saya. Ini cerita masyhur ini, ada di kitab Ihya ini. Yang sopan ini, ente nggak tahu siapa saya. Nggak tahu, emang siapa gitu. Kata Munkar Nakir, "Saya ini sohibu habibi rabbik. Saya ini temen konconya kekasih Gusti Allah." Wah, langsung laporan Munkar Nakir ke Allah. "Ya Allah, ini gimana saya nyikapin orang begini nih gitu. Anak sohibu habibi rabbik. Saya tuh konconya, sahabatnya, temen daripada kekasihnya Allah." Wah, kalau kayak gitu lewat-lewat aja repot itu kata Allah tuh. Repot itu nanya-nanya orang yang seperti itu. Makanya kan kalau ada orang kadang itu suka ngaku-ngaku kan, suka ngaku-ngaku, "Saya itu temennya Abi, saya itu kerabatnya Bunda." Ya, susah itu bapentam itu. Saya udah janjian sama Bunda, misalkan bapentam nih kamu. Nggak boleh masuk orang-orang, nggak boleh parkir di sini. Ngaku-ngaku itu kan repot gitu. So repot. Makanya penting kadang nggak kenal itu penting. Ya artinya kan mungkin ada jalur tanpa fitnah kubur, gitu, tanpa pertanyaan-pertanyaan Munkar Nakir. Contohnya seperti tadi Sayyidina Umar itu kan, yang nggak masuk ke dalam itu, maka bahkan diancam balik kan, si malaikat Munkar Nakir itu diancam balik, sehingga pertanyaan yang tadinya sulit dipermudah itu. Ini jangan berani-berani nanya umatnya Nabi itu dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini ngeremehin ini, katanya. Ya, karena sudah iman mah, maka kan harus yakin. Kalau kita perbaiki iman, dan insya Allah lah, selamat lah, husnul khotimah. Insya Allah. Maka tugas kita nih kudu nyelamatin iman dulu. Tadi salah satunya bagaimana iman kepada Nabi Muhammad. Lalu iman kepada, yang paling pertama tuh iman kepada Allah. Gimana cara kita yakin kepada Allah? Nah, salah satunya cara Imam Amudi. Imam Amudi itu belajar matematika, ahli matematika. Imam Amudi itu bisa punya rumus tentang keesaan Allah itu. Ya karena ahli matematika. Ini kamu belajar matematika harusnya nguatin ketauhidan harusnya. Gimana Imam Amudi itu? Imam Amudi itu kan pernah mengatakan begini, "Nisbatul isnaini wassalasa wal arba'i lama la nihayata laha far'un minal wahid." Itu pokoknya angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 enggak bakalan jadi itu angka 2, 3, 4, 5 kecuali dari angka. Ya maksudnya sebanyak apapun, sebesar apapun alam semesta pasti ada satu gitu. Dari angka 1. Atau logika sederhananya begini. Kamu gambar kaligrafi di Diwan di TU tuh, kelas 4 bikin kaligrafi. Itu nggak mungkin jadi kaligrafi kalau nggak dimulai dari satu titik kan. Nah, pasti artinya apa? Itu meyakini bahwa satu itu adalah al-wahidul qahar. Kalau ilmu tauhid itu wahidnya itu Gusti Allah gitu. Gak mungkin alam semesta ada segininya, banyak, luas, dan sebagainya. Kalau nggak ada yang nyiptain, gak mungkin. Siapa ya? Gusti Allah. Itu karena hal itulah Imam Amudi disenengin sama Allah. Ketika wafat itu ya nggak ditanya Munkar Nakir. Ketika mau ditanya, malah dikumpulin malaikat sama Allah. Wa ya malaikat isma min Imam Amudi ini suruh didengar. Ngajarin, jadi Imam Amudi ngajarin malaikat itu. Dari orang soleh ini dengerin. Udah dijelasin itu nisbatul isna ini wasalasa ila malani hayatalah itu dijelasin ke malaikat itu. Malaikat diajarin itu. Maka beruntung itu kalau kamu ngabdi semua ngajar tauhid, wah paling beruntung. Ya kan ada ulama-ulama tuh orang-orang soleh itu termasuk pengajar tauhid yang ngajar Tijan itu Umul Barohin, yang ngajar Nurul Dolam. Wah itu harusnya mah bebas daripada pertanyaan malaikat kubur itu. Harusnya.
Ya, karena harus paling yakin duluan ini guru tauhid untuk meyakinkan santri-santri. Masa ya guru tauhidnya nggak yakin ngajarin kepada santri-santri, makin nggak yakin santri-santri. Ya, kan ada itu kisah dari imam apa? Ada guru tauhid ditanya sama malaikat. Imam Malik datang kan, Imam Malik ngomong kata Imam Malik, jangan tanya mereka nih guru tauhid. Sebelum ditanya ya mereka udah ngajarin tauhid ke hamba-hambanya Allah. Maka harus pede santri nih kalau ketika tanya mungkar nakir nih nilai saya 9 tauhid di Jandarori gitu. Di Jandarori saya 9. Saya nih si santri berprestasi di bidang tauhid misalnya. Wah, ini keren ya. Bukan nilainya doang tapi secara akli dan naklinya. Nah, itu kan artinya mungkin bahwa orang soleh itu bisa terbebaskan daripada pertanyaan mungkar nakir. Ya kalau kita sama-sama yakin bakal ditanya mungkar nakir ya kemungkinan kan anak indadzoni abdi gitu kan. Prasangka kalian itu bakalan kejadian. Makanya prasangka kita juga harus baik kepada Allah. Ya semoga kita bisa lewat jalur ini enggak ditanyain mungkar nakir. Ya semoga amin ya rabbal alamin. Ya ini bentuk ikhtiar aja, saya juga kan belum pernah nyobain. Cuman saya dikasih sama orang-orang soleh begitu ya. Saya sampaikan ke kamu ya semoga sama-sama kita bisa lewat jalur ini gitu. Jadi final ukula mutaratun ila qabulil haq. Ada juga yang ada negara ini makanya negara Uni Soviet itu kan selama 100 tahun itu kan dipaksa untuk tidak memiliki agama. Negara Uni Soviet 91 kan dipecah jadi sekian belas negara termasuk Turkmenistan, Kazakhstan, Rusia dan lain sebagainya. Itu 100 tahun Uni Soviet itu dipaksa ateis, gak punya agama. Tapi setelah itu pemerintah ketika Uni Soviet runtuh secara politik, ya karena mereka gak beragama, kalah dengan ilmu tauhid seperti ini. Sehingga rakyatnya ketika runtuh Uni Soviet bubar, mayoritas jadi muslim. Kenapa ya? Ya akal mereka dipaksakan untuk menerima kebenaran, sehingga mereka mau menjadi agama Islam. Itu kan Kazakhstan, Turkmenistan, yang mayoritas Tantan itu mayoritas muslim itu pecahan dari negara ateis itu. Maka orang kalau benar-benar maksa kebenaran itu benar-benar dapat kebaikan dari Gusti Allah itu. Ya maka kita juga kudu yakin jangan kecil hati ya, gimana pun rusaknya negara kita selama kita ini sama-sama memperbaiki akidah tauhid kita ya insya Allah tetap selamat lah husnul khotimah. Ya buktinya Uni Soviet aja serusak apapun negara mereka kan. Ya kalau tauhidnya bener ya insya Allah bener segalanya. Ya makanya Indonesia ini sehancur apa juga dipimpin gimana itu. Ya insya Allah selama cara berpikir masyarakatnya benar, tauhidnya benar, insya Allah husnul. Ya karena sudah janji Allah kan. Yusabbitullahu ladina amanu biqaulis tsabit. Allah tuh sudah natepin biqaulis tsabit. Ini makanya ngelihat makola-makola begini ya jangan sampai ngiranya cerita dongeng. Bisa dosa kita kan. Bahkan kalau sampai mengingkari kan ya bisa jadi kafir. Ingkar kepada Quran hadis itu bisa kafir. Ingkar kepada qaul ulama itu fasik, dosa besar. Fasik. Orang-orang Wahabi orang-orang Wahabi mah enggak bakalan percaya cerita-cerita begini. Orang mukasyafah Sayyidina Ali bisa mukasyafah, Nabi Muhammad bisa terbuka hijabnya. Enggak percaya mereka sama orang-orang Wahabi. Cerita dongeng jangan denger. Summa nazarallahu kemudian memandang siapa Gusti Allah ila dzalikan nur kepada cahaya tersebut marrotan satu kali lagi. Marrotan ukhra satu kali yang lain. Fa'araqa hayatan maka berkeringatlah siapa nur hayatan sebagai bentuk rasa malu minallahi ta'ala. Cahaya Nabi Muhammad aja malu menghadapi Allah. Jangankan memandang Allah begitu ya. Memandang Nabi Muhammad sekali berabu Lahab Abu Jahal aja kan langsung kepincut hatinya. Ya Abu Lahab Abu Jahal tuh kalau ketemu Nabi tuh gak mau natap wajah. Saking apanya? Saking jatuh cintanya keindahan Nabi, kebijaksanaannya, ketenangannya, ketentramannya. Gak bikin pusing, Nabi tuh gak bikin pusing. Nah mereka gengsi mandang Nabi itu, gengsi.
Nah, apalagi ini nur Nabi Muhammad aja malu melihat daripada Gusti Allah. Famin araki anfihi, maka daripada keringat hidungnya nur tadi, khalaqallahu al malaika, menciptakan siapa Gusti Allah al malaikat. Malaikat. Wa min araki wajhihi, dan daripada keringat wajahnya nur tadi, khalaqal arsya wal kursiyya, menciptakan arsy, menciptakan kursi, wal lauha, dan menciptakan lauhul mahfuz, wal qalam, dan menciptakan qalam, wasyamsa wal qamara, dan menciptakan matahari, wal qamara, dan bulan, wal hujuba, dan beberapa tabir hijab, wal kawakiba, dan bintang-bintang, wa makana fis sama, dan apa-apa yang ada di langit. Wa min araqi sadrihi, dan daripada keringat sadrun, duduk dada, khalaqal anbiya, menciptakanlah siapa Gusti Allah terhadap al-anbiya, akan al-anbiya wal mursalin, dan para rasul, wal ulama, dan para ulama, wasyuhada, dan para syahid, wasolihin, dan orang-orang. Wa min araqi dhahrihi, dan daripada keringat daripada pundaknya Nabi, nur Nabi, khalaqallahu, menciptakan siapa Gusti Allah al-baital ma'mur, menciptakan baital ma'mur. Baital ma'mur di mana? Di Palestina. Wal Ka'bah, dan Ka'bah. Baital ma'mur bukan baital ma'mur, Baitul Maqdis itu. Wal bait al baital ma'mur, menciptakan baital ma'mur, wal Ka'bah, dan Ka'bah, wa baital maqdis. Baitul Maqdis ini yang di Palestina. Wa maudi'al masajid fid dunya, dan juga tempat-tempat masjid, tempat sholat, masajid fid dunya, di dunia. Termasuk Masjid Nurul Fajri ini berarti diciptakan daripada keringat daripada pundaknya nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min araqija hajibaihi, dan daripada keringat dari dua alisnya, khalaqa ummata Muhammadin, menciptakan siapa Allah umat Nabi Muhammad, minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Wa min araqi udhunaihi, dan daripada keringat dua telinganya itu, khalaqa arwahal yahudi, ruh-ruh orang Yahudi, wal nasara, dan Nasrani, wal majusi, dan orang-orang majusi, wa ma asbaha dzalika, dan apa-apa yang serupa dengan hal orang ruh tersebut, minal mulhidina, daripada orang-orang kafir, wal jahidina, orang-orang yang menentang kepada agama, wal munafikin, dan orang-orang munafik. Wa min araqi rijlaihi, dan daripada keringat dua kakinya, khalaqal arda, menciptakan siapa Gusti Allah akan al-arda, bumi, minal masyriqi ilal maghrib, daripada timur sampai ke barat, wa ma fiha, dan apa-apa yang ada di dalam bumi. Tsumma qala, kemudian berfirman siapa Gusti Allah, lidzalika nur, untuk nur tersebut, undur amamaka ya nur Muhammadin, lihatlah di depanmu wahai nur Muhammad, fanadhara fara'a, fanadhara, maka melihatlah siapa nur Nabi Muhammad, fara'a, kemudian memandang, amamahu, di depannya, nuron, sebuah cahaya, wa min waraihi, dan dari belakangnya nuron, cahaya lagi, wa an yaminihi, dari kanannya nuron, cahaya, wa an yasarihi, dan dari kirinya nuron, cahaya semua. Depannya ada nur, belakangnya ada nur, kanannya ada nur, kirinya ada nur. Wahum Abu Bakrin, dan nur tersebut adalah Sayyidina Abu Bakar, wa Umaru, dan Sayyidina Umar, wa Utsmanu, Sayyidina Utsman, wa Aliun, Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhum. Summa sabbaha, kemudian bertasbihlah, dzalikan nur, nur tersebut, sab'ina alfasanah, 70 ribu tahun. Summa khalaqallahu, kemudian menciptakan siapa Gusti Allah nurul anbiya, cahayanya para nabi, min nuri Muhammadin alaihi salatu wassalam, dari cahayanya Nabi Muhammad. Summa nazarallahu, kemudian memandang siapa Gusti Allah, ila dzalikan nur, daripada nur tersebut, khalaqa minhu, maka tercipta dari nur tersebut, menciptakan dari arwahahum, ruh-ruhnya para nabi, yakni khalaqal arwah, khalaqa arwahal anbiya'i, yakni menciptakan siapa Gusti Allah arwahal anbiya, ruhnya para nabi, min araqi ruhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, daripada keringatnya ruh Nabi Muhammad. Wa khalaqa arwaha umami, dan menciptakan siapa Gusti Allah ruhnya para
umat-umatnya Nabi, haulail anbiya, dari nabi-nabi tersebut, min aroki arwahi anbiyaihim. Jadi umatnya nabi-nabi yang lain itu diciptakan daripada arok, keringat ruhnya nabi-nabi mereka. Yakni arwaha kulli ummatin, ruhnya setiap umat, khuliqat, diciptakan min aroki ruhi nabiyiha, diciptakan daripada keringat ruh nabinya mereka. Wa khuliqat, dan diciptakan apa arwahul mu'minin, ruhnya umat mukminin, min ummati Muhammadin, dari umatnya Nabi Muhammad, min aroki Muhammadin alaihissalam, daripada keringatnya Nabi Muhammad alaihissalam. Jadi kita semoga termasuk ke dalam golongan umat Nabi, itu diciptakan daripada keringatnya nur Nabi Muhammad. Dari keringatnya aja jadi kita itu kan. Dari keringatnya nur, bukan keringatnya langsung, keringatnya nur. Faqalu, dan mereka semua yang beriman itu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya kan, makanya afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha. Makna fa'lam itu kan argumentasikan, ketahui, pelajarilah maksud la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu gimana. Dalam hadis itu tanqiyul qaul kan dijelaskan, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah, masuk surga. Nah, makanya satu-satu tiket surga yang pasti masuk surga ya salah satunya ini. Semua yang pernah ngucapin la ilaha illallah pasti masuk surga. Nah, maka kan kita kalau zikir itu habis maghrib, habis subuh, afdhalul dzikri fa'lam annahu, ketahuilah paling utamanya zikir itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, maka dari kalimat fa'lam itu argumentasikan. Makna la ilaha illallah itu apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, maka makna tiada Tuhan selain Allah itu harus kita argumentasikan. Jangan sampai kita tuh ngomong la ilaha illallah, tapi banyak sesuatu yang kita tuhankan. Uang kita tuhankan, kedudukan kita tuhankan, pujian manusia kita tuhankan. Ya mulut mah teriak la ilaha illallah. Tapi pengen dipuji orang, itu kan berarti nuhankan pujian Artinya dari pujian orang itu dia menganggap dia akan mendapatkan manfaat. Padahal satu-satunya manfaat itu sendiri adalah dari kalimat la ilaha illallah, itu bukan daripada pujian orang. Uang gitu. Kita juga biasa nuhanin uang gara-gara apa? Karena dengan uang kita bisa mendapatkan sesuatu kan. Itu maka dengan meyakini dengan uang kita bisa mendapatkan sesuatu, maka ada yang salah dengan keimanan kita, ada yang salah dengan keimanan kita ini. Maka Imam Ghazali itu ngasih solusi di kitab Ayyuhal Walad kan, cara supaya nggak menuhankan sesuatu itu salah satunya adalah menganggap semua makhluk adalah jamadat. Jamadat itu apa? Benda mati. Jadi kita kalau ngelihat figur anggap aja benda mati, nggak bisa ngasih manfaat, nggak bisa madorot gitu. Dia mau muji sampai mulutnya berbusa gimana pun kita nggak boleh tinggi karena ya benda mati, kenapa harus tinggi? Ketika figur misalkan jadi bos atasan kita nggak kerja sesuai perintahnya, biasa aja dan jamadat gitu. Jangan sampai takut dipecat, jadi depan dia, depan bos kerjanya rajin, giliran nggak ada depan bos enggak. Itu berarti kita sedang menuhankan sesuatu. Itu cara Imam Ghazali kan, antarohum kal jamadat, agar kita melihat mereka semua seperti benda mati supaya terselamatkan daripada syirik. Ya pokoknya kudu diyakini lah, udah satu-satunya kunci surga yang pasti itu qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya kan dijelaskan itu di salawat itu miftahul jannah, itu surga itu la ilaha illallah. Kuncinya surga itu la ilaha illallah. Summa khalaqa kindilan, kemudian menciptakan siapa Gusti Allah akan kindilan, lentera lampu, minal akikil ahmar, dari batu akik ahmar. Batu akik berwarna merah. Batu akik itu berarti diambil dari kata bahasa Arab itu akik. Akikil ahmar. Batu akik merah. Yuro yang dimana dohiruhu, apa dohirnya batu akikul ahmar, min batinihi, itu terlihat daripada dalamnya. Summa khalaqa, kemudian menciptakan siapa Gusti Allah surata Muhammadin alaihissalam,
rupa daripada Nabi Muhammad kasuratihi fid dunya, seperti rupanya beliau di dalam dunia. Jadi dari nur itu diciptakanlah kindil, batu akik, terus Allah nyiptakan rupa daripada Kanjeng Nabi seperti rupa aslinya di dunia, kemudian diletakkanlah rupa Nabi itu wadu'aha fi hadzal kindil, ditaruh di tempat kindil tadi, lentera tadi. Faqama fihi, kemudian beliau Nabi itu berdiri fihi di dalam kindil tadi, kaqiyamihi fi sholat, seperti berdirinya beliau di dalam. Tsumma tafat, kemudian bertawaflah, berkelilinglah siapa arwahul anbiya, ruhnya para nabi, haula nuri Muhammadin alaihissalam, seputar daripada nurnya Nabi. Fasabbahu, maka mereka para nurul anbiya, arwahul anbiya, bertasbih, lalu dan bertahlil. Miqdaro kisaran mi'ata alfi sanatin 100.000 tahun. Summa, kemudian amarullahu ta'ala, memerintah siapa Gusti Allah ta'ala, kullal arwah, setiap arwah, liyanzuru, untuk melihat, ilaiha, kepada itu semua, fanadoru ilaiha, kepada bentuk tubuh surah tadi. Fanadoru, kemudian melihatlah, memandanglah setiap ruh itu ilaiha, kepada surah tadi. Faminhum, maka mereka siapapun, man ro'a, yang melihat, siapapun yang melihat ra'sahu, akan kepalanya Nabi, surahnya Nabi, kan nabinya dipajang itu di dalam kindil, di dalam akikil ahmar, batu akik merah. Maka siapapun yang melihat kepalanya Nabi lagi berdiri itu, fasoro khalifatan, maka menjadilah mereka yang siapa man khalifatan, seorang khalifah, wasultanan, dan jadi seorang raja, penguasa, bainal khalaiki, di antara makhluk-makhluk. Wa minhum man ra'a jabhatahu, dan di antara mereka siapapun yang melihat jabhatahu, keningnya baginda Nabi, fasara amiron, maka jadilah mereka itu jadilah siapa man amiron, sebagai pemimpin adilan yang adil. Wa minhum, dan dari antara mereka para ruh tadi yang melihat kepada surah Nabi, man ra'a ainaihi, yang melihat kepada siapa man, kepada kedua matanya, fasara hafidon, maka menjadilah siapa man hafidon, sebagai orang yang menghafal, menjaga di kalamillahi ta'ala, bagi firmannya Allah. Kalau Dimas sudah ditakdirin hafid, ya nggak bakalan tertukar. Siapapun yang dulunya pernah memang melihat kedua mata baginda Nabi, itu pasti jadi hafidnya lagi. Nah, cuman kan kita nggak ingat, karena kita nggak tahu dan nggak ingat, diwajibkanlah ikhtiar gitu. Diwajibkan ikhtiar, nih anak tahfidz atau yang bukan anak tahfidz, kita nggak pernah ingat. Wa minhum, dan diantara mereka para arwah tadi yang melihat surah Nabi, man ro'a, siapapun yang melihat hajibai, hajibun, dua alis, fasoro, maka menjadilah mereka itu menjadilah siapa man nakoshan, jago ahli ukir, nakoshan. Wa minhum, dan diantara ruh tadi yang melihat surah, man ro'a, siapapun yang melihat uzunaihi, kedua telinganya Nabi, fasoro, maka jadilah siapa man mustami'an, orang yang setia mendengar, wa mukbilan, dan orang-orang yang suka mukbil. Apa mukbilan? Ya orang yang suka fokus lah dirinya. Wa minhum man ra'a, dan siapapun yang melihat khaddaihi, kedua pipi beliau, fasara, maka jadilah siapa man muhsinan wa akilan, jadilah beliau orang yang baik, wa akilan, dan orang yang cerdas, pandai, akil. Wa minhum, dan diantara mereka para ruh yang melihat man ra'a syafataihi, man ra'a syafataihi, siapapun yang pernah melihat kedua bibir atas dan bawah, fasara waziron, maka jadilah beli siapa man itu waziron, seorang perdana menteri. Wa man ra'a, menteri itu juru bicara ya. Wa minhum man ra'a, dan siapapun yang pernah melihat anfahu, hidung daripada baginda Nabi, fasara, maka jadilah siapa man hakiman, seorang hakim. Wa tabiban, dan jadi dokter. Wa atoron itu tukang minyak wangi, ahli minyak wangi, bukan tukang, ahli minyak wangi, jago ngeracik wangian.
Wa minhum dan di antara mereka man ro'a siapapun yang melihat fammahu bibir, mulut daripada baginda Nabi, fasara shaiman, maka jadilah beliau siapa man shaiman, orang yang jago tirakat puasa gitu, kuat. Dan siapapun pernah melihat gigi daripada Nabi, fasara, maka jadilah siapa man husnal wajhi, wajahnya rupawan, minar rijal wan nisa, daripada golongan laki-laki dan perempuan. Wa minhum dan di antara mereka man ro'a lisanahu siapapun yang pernah melihat lisan, lidah daripada Nabi, fasara maka jadilah siapa man rasulan, utusan, bukan jadi nabi, tapi jadi utusan, juru bicara gitu, bainas salatin di antara sultan-sultan, raja-raja. Wa minhum dan siapapun di antara mereka man ro'a siapapun yang melihat halqahu, tenggorokannya baginda Nabi, fasara maka jadilah siapa man wa'idhon, pemberi nasihat. Wa'idhon itu pemberi nasihat, wa nasihan, jadi penasehat, wa muadzinan dan jadi muadzin, juru azan. Wa minhum dan di antara mereka man ra'a lihiyatahu, jenggot. Siapapun yang pernah melihat jenggotnya Nabi, janggutnya Nabi, fasara maka jadilah siapa man mujahidan fi sabilillah, orang yang jihad fi sabilillah. Wa minhum dan siapapun di antara mereka man ra'a siapapun yang melihat unuqahu, unuk leher, fasara tajiron maka jadilah siapa man tajiron, seorang tajiron pedagang. Nah, itu kenapa bahasa Indonesia ada kan orang tajir. Orang tajir itu apa? Orang kaya. Sebenarnya makna tajir itu Indonesia ngambil daripada pedagang. Kata bahasa Arabnya pedagang. Nah, kenapa disebutnya tajir itu orang kaya? Ya karena 9 dari pintu rezeki itu dari berdagang. Jadi ada 10 pintu rezeki. Ini hadis ya. 9 diantaranya itu dari wirausaha. Satunya itu ya dari yang lain-lain. Dari sedekah, dari pegawai, karyawan. Ya, maka aneh kalau ada yang mau jadi karyawan, pabrik, buruh, dan lain sebagainya. Ya, rezekinya di situ. Terus nggak ada jadi pengabdi itu, pintu rezeki nggak ada ya. Ya mungkin dari satu itu. Kalau memang menjadi orang tajir, ya jadi tajir, jadi pedagang. Salah makanya niat ngabdi, malah daftar PNS dan lain sebagainya. Ya segitu-gitunya duit. Aneh kalau ada santri daftar PNS tujuannya supaya tajir, aneh. Ya, kalau tujuannya tajir ya jadi tajir, jadi pedagang. Ya kan guru-guru sekarang itu bukan guru-guru tanpa tanda jasa. Guru sekarang tuh guru banyak tanda jasa ya. Ya jasa dari sertifikasi, PNS dan lain sebagainya. Ya alhamdulillah saya belum pernah lihat ada alumni pesantren jadi guru daftar PNS, itu saya belum lihat, alhamdulillah. Nggak tahu mungkin banyak dan lain sebagainya. Ya karena memang sematan guru, ciri guru itu kan ajakannya hak itu ya seperti Nabi kan. Nabi itu kan bener-bener Nabi itu ya karena nggak mentingin isi perut apa ya, nggak mentingin keuntungan negaranya, yang beliau pentingkan itu apa? Ya umatnya sholat apa enggak gitu, itu yang paling beliau pentingin. Ciri itu dakwatul haq, dakwahnya beneran gitu. Nabi beneran. Wa minhum dan diantara mereka man ro'a siapapun yang melihat adudaihi, kedua lengan atas Nabi, fasoro maka menjadilah siapa man farisan, jadi faris, rizki faris, farisan maka jadilah faris. Apa artinya faris? Rizki faris ada. Faris itu apa? Penunggang kuda, ahli kuda, ahli berkuda. Wasayyafan dan ahli pedang, jago senjata. Wa minhum man ra'a adudahu al-yaiman. Dan siapapun di antara mereka yang melihat lengan kanan atasnya, fasoro hajjaman maka jadilah ahli canduk, ahli bekam. Dimas nih. Wa minhum dan di antara mereka man ra'a adudahul aisar. Fasoro jahilan maka jadilah dia orang yang bodoh. Karena melihat adudahul aisar, lengan kanan atas yang sebelah kiri. Wa minhum man ra'a kaffahu dan di antara mereka yang pernah melihat kaffahu, telapak tangannya beliau, al-aiman yang kanan, fasara maka jadilah beliau sorofan, jadi sorofan.
Jadi orang yang mudah memberikan sesuatu. Wa torozan apa? Wa minhum man ro'a, dan diantara mereka man ro'a kaffahu, siapapun yang melihat daripada telapak kanan al-aisar yang kiri daripada Nabi, fasoro, maka jadilah beliau siapa man kayalan. Apa kayalan? Iya, timbangan. Bukan jadi timbangan, jadi ahli takaran, jago nakar. Wa minhum man ro'a yadaihi, dan diantara mereka siapapun yang melihat kedua tangan kirinya, kedua tangannya Nabi, fasoro, maka jadilah siapa man sakhiyan. Sakhi itu artinya dermawan. Wa kaisan, cerdas. Al kais, kaisun itu cerdas. Wa minhum, dan diantara mereka man ro'a, siapapun yang melihat kafahu, telapak tangannya Nabi al aisaro yang kiri, fasoro, maka jadilah beliau bakhilan. Ya di logat aja Ustaz Ilham. Bakhilan. Wa minhum man ro'a, dan siapapun yang melihat dohro kafihi. Ya dohrul kaf al aiman satu. Yang kanan fasoro tobbahon, jadilah beliau koki. Wa minhum man ro'a, dan siapapun yang pernah melihat anamilahu al yusra, ujung-ujung jari, anamil itu ujung-ujung jari, al yusra yang kiri, fasoro katiban, maka jadilah beliau seorang penulis, sekretaris, notulen, pengarang, wartawan, katiban. Paulis. Ya bapaknya Paulis. Mupit katiban. Wa minhum man ro'a, dan diantara mereka siapapun yang melihat asobi al-yumna, jari-jari kanan, fasara, maka jadilah beliau khayyaton, ahli menjahit. Wa minhum, dan diantara mereka man ro'a, yang melihat asobi al-yusra, jari-jari kiri, fasara, maka jadilah siapa man haddadan, ahli besi. Wa minhum man ro'a, dan diantara mereka yang melihat sodrohu, dadanya Nabi, fasara, maka jadilah beliau aliman, orang yang alim, wa mukarraman, dan dimuliakan, wa mujtahidan, dan seorang pejuang. Wa minhum, dan diantara mereka man ro'a, yang melihat dohrohu, pundaknya Nabi, fasara mutawadhi'an, jadilah beliau siapa man mutawadhi'an, orang yang tawadu, wa muti'an, dan orang yang taat di amri syar'i, bagi urusan syariat. Minhum, dan diantara mereka man ro'a janbaihi, yang melihat daripada lambung, apa janbaihi? Perut, daerah perutnya. Fasara ghazian, maka jadilah ahli perang. Wa minhum, dan diantara mereka man ro'a batnahu, yang pernah melihat perut Nabi, fasara qani'an, jadilah orang yang qanaah. Wa zahidan, dan orang yang zuhud. Wa man roha rukbatahi, dan siapapun yang melihat kedua lutut, fasara, maka jadilah beliau raki'an wa sajidan, ahli ruku dan sujud, orang yang rajin ruku dan sujud, salat, suka salat. Wa minhum man ro'a rijlaihi fasara sayyadan, dan siapapun yang melihat daripada kedua kakinya, jadilah beliau sebagai sayyadan, pemburu. Wa minhum man ro'a tahta qadamaihi, dan siapapun yang pernah melihat daripada tahta qadamaihi, kedua telapak kaki Nabi lah, fasara masyian, jadilah beliau seorang pengembara. Wa minhum man ro'a dhillahu, siapapun yang pernah melihat bayangan Nabi, fasara mugnian, jadi orang mugnian dah. Songer, singer. Ustaz Nurito ada, Ustaz Nurito. Oh, Ustaz Ilham itu. Wasohibatun bur, dan wasohibatun bur, jago main alat musik petik gitu. Tumbur. Wa minhum man lam yara, dan siapapun yang belum pernah melihat minhu daripada surah Muhammad syai'an, sesuatu apapun, sedikit pun, fakana yahudiyan, maka adalah siapa man yahudiyan, itu orang Yahudi, au nasroniyan, atau Nasrani, au kafiron, atau orang kafir, au majusian, atau orang majusi. Majusi itu kan yang nyembah api.
Wa minhum man lam yanzur, dan di antara mereka yang belum melihat, memandang, minhu daripada ruh Nabi Muhammad yang berbentuk surah tadi, syai'an sedikit pun, fasara mudda'iyan, makalah jadilah ia seorang yang mudda'iyan, ngaku-ngaku, lirubbubiyati, bagi ketuhanan, untuk ketuhanan. Seperti apa? Kal fara'inati, seperti Fir'aun. Fara'inah, Fir'aun. Ini Fir'aun itu nggak pernah melihat, memandang. Wa ghairihim minal kufar, dan selain daripada mereka, daripada orang-orang kafir. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu, anna Allah Ta'ala, sesungguhnya Gusti Allah itu amaral khalqa, memerintah siapa Gusti Allah, al khalqa, pada makhluk, bis sholati, untuk sholat, ala surat ismi Ahmad, dengan bentuk nama Ahmad, wa Muhammadin, dan bentuk nama Muhammad. Jadi sholat kita itu bentuknya nama Ahmad. Coba kita bayangin. Fal qiyam, berdiri. Mas, berdiri mas. Nah, itu huruf alif. Fal qiyamu kamislil alif, itu seperti huruf alif. War ruku, ruku. Ini seperti huruf ha. Kal ha. Was sujud, sujud ente. Nah, sujud itu seperti huruf mim. Wal qu'ud, ente duduk-duduk. Kaddal, seperti huruf dal. Nah, itu istimewanya sholat. Secara nggak langsung jadi Ahmad. Wa khalaqal khalqa, dan menciptakan siapa Gusti Allah al khalqa, kepada makhluk, ala surati ismi Muhammad, dengan bentuk nama Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, ente berdiri sini. Bukan mau dibully, nggak boleh ngebully. Soalnya kan bentuk ente itu ya ada nama nabinya, berdiri. Faroksu, ente begini nih saya. Rebahan, pala di sana saya. Pala di sana, kakinya kan nih. Bener. Ini apa gitu tuh, duduk tidur miring. Begini. Bener. Udah diem aja itu. Nah, ini kalau bisa diangkat dikit gitu. Faroksu, kepala. Nah, ini kepala nih. Ini mana? Kaki main. Faroksu kal mudawwarun. Bulat, kal mim, seperti huruf al-ula, yang pertama. Jadi kan Nabi Muhammad diawali dengan huruf wal yadani nih. Kal huruf kal ha, seperti huruf ha. Wal batnun. Nah, ini harusnya Dimas yang kelihatan di sini. Kal mim, seperti huruf mim. As-saniyah, yang kedua. Warijlani, nah rijlani. Kaddal, seperti huruf dal. Nah, itu Nabi Muhammad. Benar enggak? Ngawas ya. Wala yuhraku ahadun, dan tidaklah dibakar siapa ahadun, seseorang pun, minal kufar, termasuk orang kafir, di antara orang kafir, ala suratihi, atas wujudnya. Jadi orang kafir juga dibentuk atas nama Muhammad itu. Maka mereka nggak bakal dibakar dengan jasad itu. Bal tubdalu, akan tetapi diubah apanya? Suratuhu, gambarannya mereka, ala suratil khinzir, naudzubillah, dengan surah khinzir, dengan gambaran khinzir. Khinzir tuh babi. Tsumma tuhraku binnar, kemudian baru dibakar binnar, dengan api neraka. Nah, ini salah satu hikmah kenapa kita nggak boleh nyakitin, apalagi sampai ngebully fisik seseorang. Karena apa? Fisiknya seseorang itu adalah ciptaan terbaik. Ya, mim, ha, mim, dal, nggak boleh kita. Apalagi menghina fisik itu ya, karena sudah Nabi Muhammad gitu. Dan jangankan ngebully ya, Allah saja saking cintanya ke Nabi itu nggak mau ngebakar jasad ini, nggak mau dibakar ke neraka, sehingga nanti dibakar di nerakanya dengan bentuk hewan, khinzir, ada yang kepalanya kepala anjing dan lain sebagainya. Itu makanya orang-orang soleh tuh kayak Buya
muhtadi kayak Buya, ada orang Banten juga. Itu kalau ngelihat orang itu pada takut orang-orang karena kelihatan langsung muka syafa beliau. Wah kamu anjing ya, wah kamu jarang sholat subuh ya, wah kamu udah ketahuan itu, wah kamu kerjaannya zina aja, tahuan itu, udah malu aja. Nah, itu makanya orang-orang soleh mah yang beneran itu, la yazalu abdi bin nawafil, siapapun hambaku yang benar-benar menjaga sholat sunnah, maka dia melihat dengan pandanganku, dia mendengar dengan pendengaranku. Orang-orang soleh mah udah benar-benar mukasyafah karena semuanya udah dapat kabar dari Allah gitu. Udah ketahuan itu siapa-siapa yang suka eh, berdosa bermaksiat. Al-babus sani fi khalqi Adam wallahu a'lam bis-shawab.